Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdani dari kelas 20T01 dengan NIM 21017 dengan mata kuliah Data Mining, ingin mempresentasikan tentang algoritma J45 atau menjelaskan secara singkat, mungkin singkat lah ya, cara kerjanya. Langsung aja kita ambil datanya, data Excel. Di sini saya ambil dari data yang ada di WA. Ada beberapa data ini ya, kurang lebih banyak. Saya ambil dari data pemilu KPU. Nah, ini udah kebuka. Nah, data pemilu KPU ini, bentar ya, saya cari. Ada kategori nama partai politik, nama calon legislatif, jenis kelamin, kecamatan, nomor urut parpol, suara sah partai, jumlah perolehan kursi, daerah pemilihan, nomor urut caleg, suara sah caleg, terpilih atau tidak. Nah, terpilih atau tidak ini akan menjadi keputusan atau label. Di sini ada kurang lebih 426 data. Jadi datanya ini kita masukkan ke RapidMiner nanti. Kemudian langsung aja. Oh iya, untuk penentuan misalnya banyak juga teman-teman yang masih salah. Kalau di RapidMiner ini kita mulai dari ini. A01 mau misalnya apa harus A1, A01, A1. Agar tidak terjadi tadi ada juga teman saya yang mungkin dia ada tanda tanyanya di RapidMiner. Dia mungkin naruhnya di sini atau di sini gitu. Dia harus dimulai dari A1. Langsung aja kita masuk ke RapidMiner. Nah, saya menggunakan RapidMiner Studio Educational 10.1. Sebenarnya cuman beda tampilan aja nanti sama 5.3 yang ada di lab. Terus pertama-tama kita masukkan dulu data Excelnya dengan ketik aja di operator ini Excel. Nah, kita menggunakan read Excel. Oke. Ini ada beberapa teman yang masih bingung. Misalnya tanda seru ini tanda seru mungkin ada kesalahan biasanya. Ini karena saya belum masukkan datanya, kita masukkan dengan import configuration wizard. Terus pilih datanya. Saya letakkan di modul, terus data pemilu KPU. Kita next. Nah, kita cek lagi di sini datanya. Betul nggak terisi semua kan? Cek, terpilih oke, udah semua. Pas dalam data oke, kita next. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang polinomial ini. Polinomial ini dia ada lebih dari 3 pilihan atau lebih dari 2 pilihan, makanya dipakai polinomial. Sama juga dengan nama karena kan banyak kan, nggak mungkin sama. Terus jenis kelamin ini awalnya dia defaultnya polinomial. Ini bisa kita ganti menjadi binominal karena kan dia cuma dua, laki-laki sama perempuan. Tapi di sini ditulis di datanya dia L sama P. Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Terus kecamatan polinominal karena beda-beda datanya, nggak sama. Nomor urut integer karena dia cuma 1, 2, 3, 4 gitu. Sampai 9. Suara juga integer sama juga. Jumlah pernya ini juga integer, daerah integer, nomor urut integer, suara integer. Terpilihnya ini kan tadi saya bilang label. Terus ini polinomial gak ada masalah sebenarnya. Kita ganti binominal pun juga gak ada masalah. Cuman ini datanya kayaknya cuma 2, jadi kita buat aja polinomial pun gak ada masalah. Terus kan kalau di RapidMiner untuk memilih labelnya tinggal klik di sini kayak pilihan gini kan. Terus label di sini kita ketik dengan di change role. Kita ketik dengan nama label. Kita klikkan OK. Terus salah satu mungkin banyak yang teman-teman belum tahu. Jika ada kesalahan data di sini, mungkin di sini ada bacaan entah silang kayak sensor gini. Jika mungkin entah salah input atau gimana, ini karena no problem berarti nggak ada masalah, berarti datanya aman gitu atau berhasil istilahnya. Terus udah nggak ada kesalahan kan, kita finish kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke validasi, operator validasi. Kita pilih saya pilih yang speed validasi. Nah, terus ini kita hubungkan outputnya ke ini tra. Terus ini apa siap? Belum, tentu saja belum. Validasi ini kita masukkan dulu mode-nya ke res ini. Udah. Tra-nya ini ke res juga. Oke. Av ini mungkin average, kita masukkan ke res. Oke. Apa sampai sini udah siap? Tentu aja belum.
Ini kalau misalnya ini validasinya akan kita proses lagi untuk memasukkan algoritma C45 dengan cara klik 2 kali. Nah, maka dia ada proses namanya proses data training, training, dan data testing. Bentar saya cek videonya masih aktif apa enggak. Masih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masukkan rule atau penentuan untuk label. Ini teranya ini kita masukkan ke exa. Oke, udah. Di set rule ini kita masukkan set rule-nya dengan cara edit list, kemudian atribut name-nya kita pilih. Karena kan kita nyari labelnya terpilih atau tidak, kita pilih terpilih atau tidak. Bebas sih, ini karena datanya tadi terpilih atau tidak. Mungkin data lain-lain mungkin namanya beda, jadi nggak usah pening gitu. Target rule-nya yang jadi regular kita ganti jadi label. Nah, terus kita apply. Udah. Terus kita masuk ke decision tree. Nah, ini. Udah. Dari exa ini kita masukkan ke decision tree. Terus mode ini kita masukkan ke mode. Udah. Exa ini kita masukkan ke thr. Oke. Sampai sini udah siap? Belum. Masih ada lagi lanjutannya. Setelah training udah siap, udah kita set role, kemudian udah kita decision tree. Selanjutnya kita masuk ke data testing. Kita testing datanya dengan cara kita apply dulu modelnya. Nah, apply model. Nah, ini dia, apply model. Oke. Terus dari mode ini masuk kemari. Ini mode ini artinya dari training yang keluaran mode akan masuk ke testing yang mode ini. Udah, TR ini masuk ke tes gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus tesnya ini masuk ke UNL. Oke, udah. Kita rapikan sedikit. Terus dari apply model ini kita tambah lagi namanya performance. Operator performance. Mana ya, sabar. Nah, ini performance. Oke. Dari lab ini, lab apply model, kita tarik ke lab performance. Udah. Setelah ini udah, dari performance ini kita masukkan performance-nya ini masuk ke AFV, terus exa-nya ini masuk ke AFV juga. Oke. Kita susun. Ntar saya cek video lagi apakah bisa jalan. Sampai sini kemungkinan udah siap. Ini kemungkinan nggak ada yang error. Coba kita jalankan, kita run. Bismillah. Wrong connection. Oh, ini kita hapus aja. Nggak usah exa-nya nggak usah kita masukkan. Udah. Ini biasanya kalau udah kayak gini ini nggak ada masalah. Udah checklist gini nggak ada masalah, di prosesnya pun ntar saya cek di prosesnya. Nah, data Excel pun juga udah benar. Coba kita jalankan. Oke. Di sini saya mendapat akurasinya 90,55. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Dedi juga tadi, jika akurasinya lebih dari berapa tadi ya, 75 atau berapa udah bisa dijadikan penelitian. Terus presisinya itu 54,55, recallnya 85,71, terus outnya ini true tidaknya harus 3, true ya, kelas presisinya 98%. Terus ini ada decision tree-nya, warnanya bisa ganti warna ya, kurang lebih kayak gini nih. Menurut caleg, suara sah caleg, berarti yang paling dominan suara sah caleg yang untuk menentukan terpilihnya atau tidak. Terus sample rate-nya ini, nah ini datanya. Terus nih deskripsinya kurang lebih ini, deskripsinya panjang juga sih. Jadi intinya untuk menentukan ini, untuk menentukan terpilih atau tidak, itu faktor paling berpengaruhnya adalah suara sah caleg. Oke. Mungkin sampai sini aja video penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.